Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dinintya Sinta Cahyani, NIM 214, saya sendiri, dan Nasruddin Arsani, NIM 220. jadi di sini kita akan mempresentasikan mengenai jiwa dan kepribadian menurut ilmuwan muslim yaitu Al-Ghazali. Nah, di dalam pembahasan kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu konsep kepribadian, yang kedua 4 sifat dalam diri manusia, yang ketiga konsep jiwa, yang keempat macam-macam jiwa, dan yang kelima yaitu metode mencapai kesehatan jiwa. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nazar. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kepribadian menurut Al-Ghazali. Kepribadian dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin, kepribadian didefinisikan sebagai suatu watak atau tabiat yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara spontan tanpa harus diberikan atau direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, 4 sifat dalam diri manusia yaitu yang pertama subu'iyah atau hewan buas, yang artinya jika seseorang menyukai pertengkaran dan pertumpahan darah, maka ia memiliki sifat seperti hewan buas. Yang kedua, bahimiyah atau hewan liar, yang artinya jika emosi dan syahwat menguasai dirinya, maka ia akan berperilaku seperti hewan liar. Yang ketiga, saitonia, yaitu artinya jika seseorang sangat cinta kekuasaan, merasa berilmu dan berpengetahuan padahal dirinya kosong akan ilmu dan ambisi yang tinggi. Yang keempat yaitu rohbaniyah atau ketuhanan, yang artinya jika terdapat jiwa rohbaniyah pada dirinya, maka dia menganggap dirinya memiliki sifat ketuhanan. Selanjutnya yaitu konsep jiwa. Di sini ada 4 konsep jiwa menurut Al-Ghazali. Yang pertama yaitu al-nafs, yang dimaknai sebagai kekuatan yang menghimpun amarah, hasad, sifat-sifat tercela, dan dimaknai sebagai latifah rabbaniyah, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, dan jiwa serta persempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketawaan. Yang kedua, ar-ruh. Ruh merupakan nyawa Rudika sebelum jasad manusia. Ruh pada prinsipnya memiliki natur yang baik. Yang ketiga yaitu al-qalb. Hati merupakan bagian dari nafs atau jiwa yang bekerja memahami, mengolah realitas sekelilingnya dan mampu memutuskan sesuatu. Yang terakhir yaitu al-qalb. Akal merupakan suatu sifat yang membedakan manusia dari binatang, yaitu koriza atau pembawa dasar yang sifat menerima pengetahuannya teoritis. Hati, ruh, akal, dan jiwa memiliki kesamaan bahwa semua bersifat latifah rabbaniyah atau sesuatu yang sangat baik yang bersifat ketuhanan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jiwa manusia. Di dalam jiwa manusia ini terdapat 3 jiwa. Yang pertama, jiwa amarah, jiwa lawamah, dan jiwa mutmainah. Yang pertama yaitu jiwa amarah. Ciri dari nafs ini yaitu mudah menentang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mengikuti dorongan hawa nafsu, melakukan maksiat, tidak mau memenuhi segala kebenaran. Yang kedua yaitu jiwa lawamah. Berasal dari kata al-talum yang berarti bimbang atau ragu-ragu. Jiwa lawamah merupakan jiwa yang didominasi oleh komponen akal. Seseorang yang berjiwa lawamah ditandai dengan adanya taubat dan jihad lawan hawa nafsu. Yang terakhir yaitu jiwa mutmainah. Di dalam jiwa mutmainah ini adalah jiwa yang dapat meninggalkan sifat tercela dan tumbuh dari sifat yang baik, tentram, yakin terhadap kebenaran. Al-Ghazali menyatakan bahwa jiwa ini didominasi oleh daya hati. Oleh karena itu, jiwa ini tidak mengalami konflik batin, emosi stabil, dan tidak merasa cemas. Yang terakhir yaitu metode mencapai kesehatan jiwa. Al-Ghazali mengkombinasi berbagai metode pengajaran
dalam pendidikannya berdasarkan pada prinsip mujahadah dan riyadah. Untuk mencapai kesehatan jiwa, Al-Ghazali menggunakan metode tazkiyatun nafs. Yang pertama, prinsip mujahadah merupakan tindakan perlawanan terhadap nafsu, semua sifat dan perilaku buruk yang ditimbulkan oleh nafsu amarahnya. Mujahadah bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu serta segala ambisi yang tinggi. Yang kedua yaitu prinsip riyadah, merupakan latihan rohaniyah, menghiasi jiwa dengan zikir, ibadah, menghindari ucapan yang tidak berguna agar bisa terhindar dari perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Tujuan dari riyadah adalah untuk mengontrol diri. Menurut Al-Ghazali, riyadah bisa dilakukan dengan cara yang senantiasa menasehati diri sendiri yang dapat berupa dialog kepada diri sendiri menuju pencerahan. Nah, di dalam prinsip riyadah ini seseorang harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kerelaan. Yang terakhir yaitu metode tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa dari kemusyrikan, mengosongkan diri dari akhlak tercela, dan mengisinya dengan akhlak terpuji. Dengan begitu orang dapat mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut Al-Ghazali, akhlak tercela yang dimaksud meliputi iri hati, dengki, buruk sangka, sombong, merasa sempurna dari orang lain, suka memamerkan kelebihan, kikir, materialistis, membanggakan diri sendiri, pemarah, pengumpat, suka membicarakan orang di belakang, pendusta, dan ingkar janji. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.